Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-141 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tilka ummah. Di sini ada lafaz ummah, yaitu ada huruf mim, di mana huruf mim ini bertasydid, ini dibaca hunnah. Apa artinya hunnah? Hunnah itu artinya yaitu ada suara berdengung, itu artinya hunnah. Adapun untuk panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan ya. Seperti contoh seperti itu. Saya ulang, ummah ya, dibaca hunnah, yaitu alasannya ada huruf mim yang bertasydid. Adapun untuk kaidahnya hunnah itu kapan ada huruf mim seperti ini yang bertasydid atau huruf nun dengan syarat bertasydid. Jadi hurufnya hunnah ada 2, yaitu 1 huruf mim, 2 huruf nun dengan syarat bertasydid, maka dibaca hunnah. Adapun untuk nadumnya hunnah, wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Untuk seputar hunnah yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-7. Kemudian kita geser dulu. Tilka ummatun qad khalat. Di sini ada ummatun qa, yaitu ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf qaf, ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar? Ini cara bacanya, tanwin ini cara bacanya disamarkan. Ummatun qa, seperti itu. Tidak boleh tanwin ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Tanwin ini dibaca jelas, itu tidak boleh. Seperti contoh ummatun qa ya, tun qa, seperti itu tidak boleh. Yang benar tanwin ini dibaca ikhfa. Artinya ikhfa itu samar. Jadi cara bacanya tanwin ini disamarkan. Seperti contoh ummatun qa, seperti itu. Adapun untuk ikhfa-nya inilah ikhfa adna, yaitu untuk ikhfa adna itu artinya dengung ya, dengungnya lebih dominan daripada samarnya. Jadi cara bacanya bunyi vokalnya ng ya, yang lebih dominan, ummatun qa, seperti itu. Dimana untuk ikhfa ya, pembagian ikhfa itu sudah kami bahas di episode ke-14, di mana ikhfa itu ada 3 ya, di mana ikhfa itu di dalamnya ikhfa itu ada bacaan samar, juga ada bacaan dengung. Jadi ada bacaan dengungnya, juga ada bacaan samarnya, itu ikhfa. Akan tetapi antara samar dan dengung tadi itu dibagi 3. Yang pertama ada ikhfa a'la. Kalau yang ikhfa a'la ya, artinya a'la itu tinggi. Tinggi yang bagaimana? Tinggi itu dipandang dari segi tingkat kesamarannya lebih tinggi dibanding dengungnya. Jadi tadi ikhfa itu ada dengung, juga ada samar. Tapi untuk ikhfa a'la itu yang lebih dominan ada, atau yang lebih tinggi, artinya a'la itu yang lebih tinggi itu atau yang lebih dominan adalah tingkat kesamarannya dibanding dengungnya. Itu ikhfa a'la. Contohnya ini nun mati berjumpa dengan huruf dal, ini ikhfa-nya ikhfa a'la ya, dimana hurufnya ikhfa a'la itu ada 3, yaitu huruf to, dal, dan ta ini. Jadi jika ada nun mati atau tanwin bila berjumpa dengan huruf to, dal, ta, maka dibaca ikhfa, yaitu ikhfa-nya ikhfa a'la, yaitu samarnya lebih dominan daripada dengungnya. Jadi cara bacanya seperti ini, ainda ya. Tidak
tidak terlalu dengung seperti ini tadi ya. Inda tidak, tapi yang lebih dominan adalah tingkat kesamarannya. Inda seperti itu. Yang ini antu seperti itu. Atau nama lain ifa a'la ya. Nama lain ifa a'la itu dikatakan ifa akrob ya. Apa artinya akrob? Akrob itu artinya dekat. Dekat yang bagaimana? Dekat itu yaitu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, dimana apabila ada nun mati seperti ini, dimana nun mati ini ya, bila keluarnya huruf itu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, bila berjumpa dengan huruf dal ini berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Sama juga dengan huruf ta ini juga sama, atau huruf to ya. Lah dari langit-langit mulut huruf nun ini maju sedikit itu berjumpa dengan huruf dal, yaitu berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dari langit-langit mulut ke pangkal gigi seri atas ini sangat berdekatan ya, tonggone persis. Maka dari itu dikatakan ifa akrob, ikhfa yang dekat, yaitu dipandang dari segi makhorijul hurufnya atau keluarnya huruf. Kemudian ifa yang kedua namanya ifa adna, contohnya seperti ini ya. Kalau ifa adna itu artinya adna itu rendah. Rendah yang bagaimana? Rendah itu dipandang dari dari tingkat kesamarannya rendah. Itu ifa adna. Justru ini kebalikannya ifa a'la tadi ya. Kalau ifa a'la itu yang lebih dominan adalah tingkat kesamarannya dibanding dengungnya. Kalau ifa adna itu dengungnya yang lebih dominan dibanding samarnya. Justru ini yang lebih dominan atau yang lebih kuat adalah tingkat dengungnya. Ini untuk ifa adna. Saya ulang, ifa adna artinya adna itu rendah. Rendah yang bagaimana? Rendah itu dipandang dari tingkat kesamarannya rendah, justru yang lebih dominan adalah tingkat dengungnya. Atau dibalik, ifa adna itu dengungnya lebih dominan daripada samarnya, yaitu bunyi vokalnya ini ng ya, ummatungko ya. Kalau yang alat tadi bunyi vokalnya nn ya, inda seperti itu. Adapun untuk hurufnya ifa adna itu ada dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati, bila berjumpa dengan huruf qaf dan huruf kaf, ini dibaca ikhfa, yaitu ikhfanya ifa adna. Atau dikata nama lain ifa adna itu boleh dikatakan ifa ab'ad ya. Artinya ab'ad itu ifa yang jauh. Jauh yang bagaimana? Jauh itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, yaitu atau keluarnya huruf, di mana tadi yaitu huruf nun itu berada, atau tanwin ya, tanwin itu hakikatnya adalah nun mati, yaitu huruf nun itu keluarnya huruf itu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf qaf atau huruf kaf, ini berada di pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang. Maka dari itu dari langit-langit mulut huruf nun ke pangkal lidah atau lidah bagian belakang ini sangat berjauhan. Dari kedua makhraj ini antara huruf nun dan huruf qaf ini sangat berjauhan. Maka dari itu dikatakan ikhfa ab'ad, ikhfa yang jauh. Kemudian yang ketiga ada namanya ikhfa ausat ya, artinya ausat itu pertengahan, dipandang dari segi makhorijul hurufnya dia tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat ya, pertengahan. Dipandang dari segi bunyinya dia juga tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar, itu namanya ikhfa ausat ya. Dimana untuk seputar ifa tadi ada ifa a'la atau ifa akrob, yang kedua ada ifa adna atau ifa ab'ad, yang nomor tiga ada ifa ausat. Sudah kami bahas di pembagian ifa di episode ke-14 beserta contoh-contohnya. Kemudian di sini ada ummatun qad. Di sini ada qad, yaitu ada huruf dal, di mana huruf dal ini termasuk huruf qalqalah, yaitu di mana huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ini ta, ba, jim, dal, itu huruf qalqalah. Pada lafaz ini qad ada huruf qalqalah ya, mati ini. Jadi ada syaratnya, di mana untuk huruf qalqalah yang dibaca ada suara pantulan. Jadi artinya qalqalah itu ada suara pantulan, yaitu ketika ada berupa huruf qalqalah yang mati seperti ini. Jadi syaratnya huruf qalqalah dibaca ada suara pantulan itu berupa huruf qalqalah yang mati ya. Kalau huruf qalqalah hidup itu tidak bisa dipantulkan seperti ini ya.
Ini huruf dal juga ini termasuk huruf qalqalah sama ini, tapi ini berharokat fathah ya, dibaca da, yaitu dibaca biasa, yaitu tidak bisa dipantulkan. Jadi syaratnya huruf qalqalah itu dibaca pantulan atau dibaca ada suara pantulan, syaratnya berupa huruf qalqalah yang mati. Dimana untuk seputar qalqalah ya, itu sudah kami bahas di episode ke-23, di mana qalqalah itu ada dua. Yang pertama ada namanya qalqalah sughra. Untuk polanya yang qalqalah sughra itu berupa ada huruf qalqalah yang mati, ini tidak berupa waqaf. Yang nomor dua ada namanya qalqalah kubra. Kalau yang untuk qalqalah kubra itu polanya berupa huruf qalqalah yang mati, matinya disebabkan karena waqaf ya. Jadi untuk perbedaannya seperti ini huruf dal ini matinya asli tidak karena waqaf, ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra matinya huruf qalqalah tersebut disebabkan karena waqaf. Jadi cara bacanya ini dipantulan ya, dipantulkan, artinya qalqalah itu ada suara pantulan. Cara bacanya dibaca qad seperti itu, ummatun qad seperti itu. Kita geser. Di sini ada lafaz laha ma kasabat. Di sini ada dua matobi, yaitu yang pertama ha, yang kedua ma. Ini sama-sama berupa huruf alif ya. Jadi huruf matobi yang sering kita bahas itu ada tiga hurufnya, yaitu pertama ada alif, yang nomor dua ada ya mati, yang nomor tiga ada waw mati. Untuk kali ini berupa alif ya. Jadi ha ini dibaca matobi, yaitu alasnya ada alif ini, dimana alif ini memenuhi syarat, yaitu berupa alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga ma dibaca matobi, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Sama ya. Kalau ini tidak ada alifnya, baik ha atau ma ini dibaca pendek, hanya satu harokat ha, yang ini ma seperti itu. Berhubung ada alifnya matobi, maka dipanjangkan, yaitu panjangnya satu alif. Satu alif itu sama dengan dua harokat atau dua ketukan. Ha, yang ini ma seperti itu. Kita geser dulu. Walakum ma kasabtum. Di sini ada lafaz walakum ma, ada mem mati berjumpa dengan huruf mem, ini dibaca idgham mimi. Alasannya ada mem mati berjumpa dengan huruf mem, atau boleh dikatakan idgham misli atau idgham mutamasilan ya. Artinya idgham misli itu ada dua huruf yang sama yang depan mati, contohnya seperti mem mati berjumpa dengan huruf mem ya. Adapun untuk kaidahnya idgham misli itu kapan ada dua huruf yang sama yang depan mati, maka dibaca idgham misli. Apa artinya idgham ya? Idgham itu menyatu ya. Cara bacanya huruf mem yang mati yang awal ini langsung dibaca menyatu ke huruf mem yang nomor 2, itu namanya idgham. Seperti contoh walakum, seperti itu, walakum ma, seperti itu. Tidak boleh mem mati ini dibaca idhar, tidak boleh ya. Seperti contoh, artinya idhar itu jelas. Seperti contoh ini walakum ma ya, tidak boleh. Yang benar mem ini langsung menyatu ke mem yang nomor 2 ini, itu namanya idgham, walakum ma, seperti itu. Adapun namanya misli ya, misli itu artinya sama, yaitu berupa mem mati berjumpa dengan huruf mem, itu namanya misli. Adapun nadhamnya idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qaulihi idzahaba ya. Untuk seputar idgham misli sudah kami bahas di episode ke-33. Kemudian di sini ada walakum ma, di sini ada mem yang bertasdid. Ini dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu dua harokat atau dua ketukan ya. Di samping ini idgham juga ada dengungnya ya, walakum, seperti itu.
Adapun untuk kaidahnya gunnah, kapan ada huruf mim yang bertasydid atau huruf nun yang bertasydid maka dibaca gunnah. Kemudian bacaan yang ketiga ini ada ma, yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca motobi'i ya, panjangnya 2 ketukan ma. Jadi pada lafal walakum ma di sini ada 3 bacaan. Yang pertama ada idgham misli, yaitu ada mim mati berjumpa dengan huruf mim. Bacaan yang kedua ada gunnah, yaitu alasannya ada mim yang bertasydid. Bacaan yang ketiga dibaca mautobi, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian di sini ada kasabtum, di sini ada huruf ba, di mana huruf ba ini termasuk huruf qalqalah, di mana huruf ba ini berupa huruf ba yang mati. Ini memenuhi syarat dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Jadi cara bacanya huruf ba yang mati ini dipantulkan. Makasabtum ya, seperti itu. Kasab itu artinya qalqalah. Di mana di depan tadi sudah kita bahas, yaitu hurufnya qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Itu apabila 5 huruf tadi diantaranya itu berupa huruf qalqalah yang mati, syaratnya dibaca qalqalah ya, atau dibaca pantulan, atau ada suara pantulan, yaitu syaratnya huruf tersebut mati atau sukun seperti ini, maka dibaca qalqalah. Kalau ada huruf qalqalah hidup alias berharokat seperti ini, atau huruf ta ini hidup, itu tidak bisa dipantulkan. Jadi syarat mutlak huruf qalqalah dibaca ada suara pantulan, yaitu berupa huruf qalqalah yang mati. Nandomnya qalqalah itu yajma'uha qad bujadin bayil lada waqfin wasaqni tursyadim. Kemudian di sini ada wala tus'aluna amma. Di sini ada la, ada lu, ada ma. Ini ada 3 matobi'in. Yang pertama la ini ya, dimana lafaz la ini terbuat dari 2 huruf, yaitu huruf yang pertama ini berupa huruf lam yang berharokat fathah. Huruf kedua ini alif. Atau dibalik ya, ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Sama dengan ini ada ma, yaitu ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Untuk yang belakang ini matobi'inya berupa huruf mim yang berharokat fathah. Kemudian ada alifnya ya, tapi ini polanya sama, yaitu terbuat dari 2 huruf, dimana huruf yang pertama berharokat fathah, huruf kedua alif. Ini juga sama, terbuat 2 huruf. Huruf yang pertama lam berharokat fathah, huruf kedua alif, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi'i, yaitu panjangnya 2 ketukan ya. Wala, yang ini ma, seperti itu. Untuk yang lu ini juga matobi'i, akan tetapi ini berupa huruf wawu ya, wawu mati, dimana hurufnya matobi'i itu ada 3, ada alif, ada ya mati, ada wawu mati ya. Ini huruf wawu yang sering kita bahas. Ini lu dibaca matobi'i, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Adapun kaidahnya matobi'i, kapan ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, kapan ada ya mati didahului huruf yang berharokat kasrah, kapan ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, maka dibaca matobi'i, panjangnya yaitu 1 alif sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian di sini ada matobi lagi ya. Oh, ada gunnah dulu. Amma kanu. Di sini ada amma, yaitu ada huruf mim ya. Di mana huruf mim ini bertasydid, ini dibaca gunnah. Apa artinya gunnah tadi ya? Artinya gunnah itu ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan, seperti itu ya. Amma kanu ya, seperti itu. Yang selanjutnya ini ada 3 matobi, yaitu yang pertama ma, yang kedua ka, yang ketiga nu ya. Untuk yang ma dan ka ini sama, yaitu berupa alif ini.
di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Untuk contoh yang kedua ini itu terbuat dua huruf, yaitu huruf kaf yang berharokat fathah, huruf kedua alif ini. Jadi K dibaca matobi, alasannya ada alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga sama, ma dibaca matobi, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Untuk matobi yang selanjutnya berupa wawu mati seperti di depan tadi ini, di mana ya wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Sama nih, ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah juga dibaca matobi ya. Panjangnya yaitu satu alif. Satu alif itu sama dengan dua harokat. Kemudian di sini ada ya'malun. Di sini ada ya'ma, ada huruf ain yang mati, di mana huruf ain ini termasuk huruf halak. Yang terkenal itu huruf idhar ya. Kalau huruf halak itu artinya yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya, kalau dinamakan huruf idhar itu artinya huruf-huruf yang dibaca jelas. Seperti ini, apabila ada huruf idhar yang mati maka ini dibaca idhar atau dibaca jelas. Adapun nama ini adalah idhar halki ya. Nadhumnya wadhhir li harfi halki kasfah anna. Kemudian ya'malun, di sini ada lu, yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini juga dibaca matobi, sama ini ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Akan tetapi ini dibedakan, kenapa? Karena matobi ini ternyata berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat. Kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf nun ini harus disukunkan atau mati. Kenapa kok mati? Karena wakaf, jadi huruf apapun walaupun berharokat, apabila dia wakaf itu diganti dengan sukun atau mati. Maka yang terjadi ini ya, ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, ini menjadi mat arid li sukun. Jadi lun dibaca mat arid li sukun, yaitu alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan ya. Kalau ini sudah menjadi mat arid li sukun itu beda dengan matobi'i ya. Panjangnya yaitu boleh ada 3 wajah bacaan. Yang pertama itu boleh dibaca tol. Tol itu artinya panjang, yaitu panjangnya 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Seperti contoh ya'malun, seperti itu. Atau boleh wajah yang kedua tawasud, itu artinya sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat. Seperti contoh ya'malun. Atau wajah yang ketiga dibaca qasr, artinya pendek, juga boleh, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan seperti matobi'in ya'malun, seperti itu. Untuk nadhumnya mat adil sukun wa ayyakun qad aradus sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Kita bahas makharijul hurufnya ya. Yang pertama huruf ta. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Untuk yang teman-teman masih bingung seputar makharijul huruf, itu sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13 makharijul huruf bagian 1 dan bagian 2. Di situ diperlihatkan ya, ada videonya langsung, ada lidah, ada gigi dan lain-lain diperlihatkan ya. Untuk yang kali ini hanya mengulang saja ya. Saya ulang, huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Tanti tubat tutan tanitat naminal mutnimati tanita. Kemudian huruf lam. Huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Lalilubal lulal lalilal naminal mulnimalilal lanilam. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah. Kalau
Lalu huruf kaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah, bukan ujung lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang, di mana lidah bagian belakang itu ditempati dua huruf, yaitu huruf kaf ini dan huruf qaf ya. Saya ulang, huruf kaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Kaki, kubek, kukang, kanikak, naminal muk, nimaki, kang, kanika. Kemudian huruf hamzah ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, di mana tenggorokan bagian bawah itu ditempati dua huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ya. A, I, U, B, U, An, Ani, A, Naminal, Mu, Nima, I, An, Ani, A. Kita geser dulu. Kemudian huruf mem, di mana huruf mem ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mam, naminal, mum, ni, mami, mam, mani, mam. Untuk huruf ta tadi sudah keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang ya. Qi, qubaq, quqan, qaniqaq, naminal, muqni, maqiqan, qaniqan. Kemudian huruf dal. Huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas. Da. Dan tidu bad, tu dan tani tad, naminal mud, nimati dan tanita. Kemudian huruf kha. Huruf kha ini keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian atas ya, di mana tenggorokan bagian atas itu ditempati dua huruf, yaitu huruf kha ini dan huruf ghin ya. Di mana tenggorokan ya, huruf-huruf yang keluar di tenggorokan atau huruf halak atau huruf idhar itu semuanya ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Semuanya itu berasal dari tenggorokan ya. Akan tetapi dibedakan, walaupun satu tenggorokan, dibedakan untuk tenggorokan bagian atas itu ditempati dua huruf saja, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Kemudian berada di tengah tenggorokan, jadi turun sedikit ke bawah lagi, berada di tengah tenggorokan itu ditempati dua huruf juga, yaitu huruf ain ini dan huruf ha. Kemudian turun lagi ke bawah lagi, berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah itu juga ditempati dua huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha. Saya ulang, huruf kha ini keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian atas ya. Kha, khi, khu, bagh, khu, khan, khani, khakh, naminal, mukh, nima, khi, khan, khani, kha. Kemudian huruf lam tadi sudah ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal geser atas sudah. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ha berada di pangkal tenggorokan. Untuk huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir ya, dimana kedua bibir itu ditempati tiga huruf, yaitu huruf mim, huruf ba, dan huruf wawu. Akan tetapi dibedakan untuk huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir, tapi dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Akan tetapi untuk huruf mim dan huruf ba ini yaitu sama di kedua bibir, akan tetapi huruf ba dan huruf mim ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ma, kita bilang ba, itu kedua bibir kita rapat dulu.
Saya ulang, huruf mem dan huruf ba ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, sementara untuk huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Ma mim mu bam mu mam mani mam na minal mum ni ma mim mam mani mam. Huruf kaf tadi sudah berada di pangkal lidah huruf sin. Huruf sin ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian bawah ya sa. Sa si su pes su sa sa ni sas na minal mus ni ma si sa sa ni sa. Kemudian huruf ba. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Bam bim bum bam ba. Bum bam bani bam ba. Na minal mu bani ma bi bam bani bam. Kemudian huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas tadi sudah geser. Huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang ya. Sudah belum tadi wawu? Belum ya. Wawi wu bau wu waw wani waw na minal mu ni ma wi waw wani wa. Kemudian huruf lam keluarnya berasal dari ujung lidah untuk langit-langit mulut. Huruf K berada di pangkal lidah. Huruf mim dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Huruf K berada di pangkal lidah. Sudah semua. Huruf sin ujung lidah untuk pangkal gigi seri bawah. Huruf ta dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Huruf ta huruf ba ya dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Huruf ta ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas. Huruf mim berada di kedua bibir yang rapat juga ini ya. Huruf wawu berada di kedua bibir yang renggang. Huruf lam yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ta ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas. Ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya huruf ta. Huruf sin ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Hamzah berada di pangkal tenggorokan. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Sudah semuanya. Huruf wawu berada di kedua bibir yang renggang ya. Huruf nun ini keluar huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Tadi sudah belum ya. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Kemudian huruf ain keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan ain ya. Ai'uba an ani na minal mu'ni ma'i an ani. Huruf mim dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Huruf K berada di pangkal lidah. Huruf nun ujung lidah menyentuh langit mulut. Huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Huruf ya ini keluarnya huruf berasal di tengah lidah ya. Belum tadi ini. Iya, belum. Ya ji yu pei yu yai ya ni yai na minal muini ma yi yai ya ni ya. Huruf ain berasal dari tengah tenggorokan. Huruf mim dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Huruf nun ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Sudah semuanya ini. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.